Semangat pagi teman-teman semuanya. Hari ini saya akan membahas tentang suatu hal yang memang sangat penting dalam kehidupan kita, yaitu tentang who am I. Siapakah diri kita sendiri? Kita akan memulai dari kelemahan diri. Kenapa kita membahas tentang kelemahan? Karena kalau kita tahu kelemahan diri kita, kita mesti tahu obatnya, mesti tahu dosisnya bagaimana. Dan ternyata banyak orang setelah saya tanya kepada minimal anak muda, para pelajar, itu kadang-kadang sulit menyebutkan kelemahan diri masing-masing. Bagaimana kita tahu obatnya ketika kita tidak tahu penyakitnya? Oleh karena itu, yang pertama kali yang harus kita ketahui adalah kelemahan diri kita. Apa kelemahan diri yang pertama? Kelemahan yang pertama adalah sifat egois. Egois secara bahasa berarti itu dari bahasa Latin yang artinya diri sendiri. Secara lebih luas, egois bisa diartikan sebagai mementingkan diri sendiri secara berlebihan. Kalau berbicara kepentingan, semua punya kepentingan. Anda, saya, dan kita semuanya punya kepentingan. Tapi mementingkan diri sendiri, kepentingan diri sendiri lebih ataupun berlebihan, itu namanya egois. Nah, kenapa egois ini menjadi sangat penting untuk kita antisipasi? Pertama, egois itu akan menimbulkan banyak masalah. Seperti yang kita ketahui, akhir-akhir ini banyak masalah. Salah satunya adalah yang kasus prank itu. Kenapa dia bisa ngeprank dengan seperti itu? Dia egois, mikirnya diri sendiri. Mikirnya bagaimana konten dia menjadi meledak dan dia dapat uang dari itu. Dia tidak memikirkan bagaimana perasaan orang lain. Dia tidak berempati dengan kesedihan orang lain. Jadi, egois itu menimbulkan banyak masalah. Yang kedua, sifat egois ini bisa menutup kesempatan kita. Kakak ganteng udah bangun. Bisa nulis apa? Kesempatan kita. Kalau kita egois, itu kesempatan yang terbuka lebar akan tertutup. Nah, oleh karena itu, untuk kita antisipasi diri kita dari sifat egois, mari kita antisipasi. Dan ini adalah sifat yang ataupun kelemahan yang paling penting yang harus kita rubah dalam diri kita ketika kita ingin menjadi hidup kita menjadi lebih baik lagi. Nah, bagaimana cara kita antisipasinya? Nah, teman-teman biasakan asertif. Asertif itu hidup seimbang. Asertif kira-kira begini. Tahu kapan kita harus membantu, tahu kita kapan harus berbicara, dan kita berbicara apa adanya. Itu namanya asertif. Nah, kadang-kadang teman-teman semuanya karena ego yang kita yang tidak kita antisipasi dan tidak kita sadari, itu membuat kita hidup menjadi biasa aja. Di sekolah biasa aja, di kampus biasa aja. Kenapa orang banyak yang nggak nanya di kampus ataupun tidak aktif ketika perkuliahan? Karena dia egois. Saya sering bertanya kepada mahasiswa ataupun para peserta seminar, kenapa Anda tidak bertanya? Jawabannya sederhana, malu. Kalau malu itu apa? Kembali ke diri sendiri. Artinya egois. Coba mikir orang tua, mikir guru, mikir teman, mikir lain, dan banyak lagi. Misal, bagaimana perasaan orang tua ketika kita di kampus biasa aja ataupun bahkan terkesan tidak rajin, dan ketika kita aktif. Tentu orang tua akan senang ketika kita memiliki sifat yang rajin dan aktif di kelas. Yang kedua, bagaimana perasaan guru ketika kita bertanya? Pasti akan senang. Itu membuktikan bahwa kita memperhatikan, dan membuat orang lain senang adalah bagian dari ibadah dan bagian dari kebaikan yang membuat salah satu faktor turunnya rahmat dari Tuhan. Yang ketiga, bagaimana teman-teman kita? Bisa jadi dengan kita bertanya, dengan aktif di kelas, itu bisa memotivasi teman-teman kita. Nah, oleh karena itu teman-teman sekali jangan egois. Egois adalah sesuatu kelemahan yang harus kita rubah dari sekarang. Caranya bagaimana? Dengan sifat asertif. Asertif itu hidup seimbang dan berbicara apa adanya. Kapan kita harus ngomong A, kapan kita harus ngomong B. Nah, teman-teman sekali lagi, mari kita sama-sama di momentum Ramadan ini kita sama-sama menurunkan ego kita memperbaiki sifat egois kita. Jangan sampai ada prank-prank lain yang merugikan orang lain. Jangan ada kelakuan-kelakuan kita yang memang membuat orang lain tidak nyaman. Itu teman-teman nutrisi pagi hari ini, semoga ada manfaatnya. Terima kasih, semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.